Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Cindy Elia Sanah dari program studi Desain Komunikasi Visual kelas B dengan nomor induk mahasiswa 2103323. Di sini saya akan menjelaskan tentang artikel karya ilmiah berbasis penelitian saya yang berjudul Nomofobia pada kalangan remaja. Pada abstrak sudah saya tuliskan bahwa nomofobia merupakan suatu keadaan seseorang mengalami gangguan kecemasan yang berlebih ketika ia tidak menggunakan ponselnya. Jadi, nomofobia ini hanya terjadi yang dipicu karena dia tidak menggunakan ponselnya. Singkatnya, ia tidak bisa tenang jika tidak menggunakan ponselnya. Hal ini menunjukkan suatu kecanduan si pengguna ponsel itu terhadap ponselnya, sehingga ketika dia dijauhkan dari ponselnya atau ketika dalam keadaan dia tidak dapat menggunakan ponselnya, ia akan merasakan gangguan kecemasan. Hal ini sudah menyebar di kalangan masyarakat, terlebih lagi dilatar belakangi oleh perkembangan ilmu teknologi dan juga perkembangan pada gadget atau ponsel yang makin canggih dan kita bisa melakukan apapun lewat ponsel itu. Dan ya, menjadilah nomofobia ini makin marak di masyarakat, terutama pada golongan remaja. Lalu pada pendahuluan saya tuliskan bahwa ilmu dan teknologi itu makin maju seiring berkembangnya zaman. Dan seiringan dengan itu juga banyak perkembangan yang lain, diantaranya yang tadi itu perkembangan dalam media ponsel atau gadget itu. Gadget yang awalnya hanya digunakan untuk kebutuhan, khususnya dalam kebutuhan komunikasi, yang biasanya pun isinya di ponsel itu hanya aplikasi basic, sekarang menjadi banyak sekali aplikasi dan software yang dapat digunakan. Yang akhirnya gadget atau ponsel yang awalnya hanya untuk kebutuhan itu berubah menjadi suatu gaya hidup. Ponsel itu menawarkan banyak sekali kenyamanan dan pelayanan yang sangat memuaskan dan juga sesuai dengan targetnya. Banyak targetnya, misal untuk orang yang suka bermain games. Dalam ponsel sekarang ini sudah banyak sekali games yang disuguhkan seperti Mobile Legends, Free Fire, POW, dan berbagai jenis game yang ada. Lalu untuk belajar pun ada aplikasi seperti Genius, Ruang Guru, dan lain-lain. Lalu dalam metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian yang dalam metode penelitian saya menggunakan metode penelitian riset kepustakaan atau library research. Itu suatu metode penelitian yang menggunakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data dan daftar pustaka dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian atau bahan rujukan, baik itu dari buku maupun berbagai sumber yang dapat membantu. Dan sumber-sumber yang saya gunakan pun sudah saya simpan di daftar pustaka. Lalu ada temuan dan pembahasan. Mari kita mulai dari ponsel sendiri. Ponsel sendiri itu adalah singkatan dari telepon seluler yang merupakan suatu perangkat telekomunikasi elektronik yang kegunaannya hampir sama dengan telepon yang ada kabelnya itu, telepon yang di rumah itu. Namun perbedaannya adalah dalam penggunaannya. Telepon genggam atau telepon ponsel ini tidak menggunakan kabel dan juga bodinya itu lebih kecil dan dapat dibawa kemana-mana sehingga lebih mudah digunakan. Lalu seperti yang tadi saya katakan di awal, seiring berkembangnya teknologi dunia, ponsel memiliki perubahan. Pada awalnya hanya untuk SMS, telepon, bisa jadi buat menghubungi orang seluruh dunia, bisa menonton live streaming apapun yang ada. Lalu ponsel ini
menyuguhkan banyak sekali software dan aplikasi, sehingga kita itu sangat amat dimanjakan oleh adanya ponsel ini. Ponsel yang dulunya hanya sebuah kebutuhan menjadi suatu gaya hidup. Semua orang berlomba-lomba untuk mempunyai handphone yang paling bagus. Namun, seiring berkembangnya kinerja ponsel masa kini, tentu saja ada efek samping yang muncul. Di antaranya adalah nomor phone phobia atau nomofobia. Ini tuh sejenis kecanduan ponsel. Kita mengenal lebih dekat tentang nomofobia. Nomofobia atau singkatan dari no more phone phobia itu merupakan suatu keadaan gangguan kecemasan pada seseorang yang ketergantungan penggunaan terhadap ponsel. Ia merasa sangat cemas ketika tidak bisa menggunakan ponselnya karena suatu alasan mungkin. Nomofobia dikatakan sebagai tingkat lanjutan dari ketergantungan gadget atau ponsel. Penderita nomofobia diantaranya mengalami beberapa gejala fisik seperti keringat, sakit kepala, sesak dada, tubuh gemetaran, dan detak jantung melebihi kecepatan normal, dan juga gangguan pernapasan. Selain dari gejala fisik, juga ada gejala non-fisik atau psikis, yang diantaranya adalah panik, cemas, ketika ia tidak bisa mainin HP-nya, dia gelisah, bahkan bisa juga sampai stres loh. Penderita nomofobia sendiri dikatakan pada suatu survei angka kecanduan internet pada remaja mencapai 19%. Survei ini dilakukan pada anak-anak dari 34 provinsi oleh Dr. Christiana Siste. Dan juga dikatakan bahwa penggunaan ponsel ini terus meningkat dari yang awalnya misal hanya 7 jam, bisa menjadi 11 jam, dan juga masih bisa bertambah. Dan juga dikatakan dari sumber lain bahwa pengguna game online melalui ponsel dan diidentifikasi sebagai anak yang kecanduan atau ketergantungan sudah mencapai angka 40% dan dapat dikategorikan sebagai taraf yang sudah mengkhawatirkan. Kenapa sih remaja itu yang paling banyak kena nomofobia? Karena remaja itu masa untuk bersenang-senang. Remaja juga dianggap memiliki waktu luang dibanding golongan lainnya, sehingga mereka menggunakan waktunya untuk bermain ponsel. Juga usia remaja sendiri itu memang usia yang masih pertumbuhan dan sangat rentan terhadap kecanduan. Apalagi dari lingkungannya yang sangat dekat dengan teknologi dan internet. Belajar pakai internet, apa pakai internet. Lalu ada penyebab nomofobia. Penyebab nomofobia itu banyak sekali, diantaranya ada kurangnya kontrol diri. Ketika kontrol diri seseorang kurang, maka dia akan mengikuti semua gairahnya untuk melakukan apa yang dia senangi, misal karena dia suka main game atau suka nonton film di HP-nya. Karena kontrol dirinya kurang, maka dia akan terus-terusan dan menghabiskan waktunya untuk menonton TV itu. Dan juga ada rasa sepi ketika seseorang merasa kesepian dan merasa tidak punya teman ataupun seorang untuk diajak bicara, maka dia akan membelot pada ponsel. Lalu ada juga mencari sensasi. Ya, ini sangat terdekat sekali pada remaja yang banyak cari sensasi. Lalu ada dampak dari nomofobia sendiri. Dampak dari nomofobia itu banyak sekali, diantaranya ada kurang tidur karena ia sibuk memainkan ponselnya. Lalu ada penyakit fisik maupun psikis yang mudah menjangkiti mereka. Lalu ada gangguan pada mata karena dia terlalu banyak menatap layar laptop atau ponsel. Lalu ada juga masalah mental.
Lalu kesimpulannya, ponsel itu adalah benda yang mempunyai banyak kegunaan, tapi juga jika digunakan berlebihan akan menjadi terpisah pada kita. Maka kita sendiri harus bijak dalam menggunakannya. Karena sesuatu yang berlebihan tentu saja tidak akan baik. Kita harus coba untuk mengurangi penggunaan untuk sebutuhnya, bukan semaunya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.